Aduh. Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman, apa kabar? Gimana teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa? Udah pada buka belum? Gimana teman-teman? Ya Kak, dari Udah, tadi. Kak. Wah, Selamat jadi udah ada malam. energi ya teman-teman. Wah, luar biasa sekali ya. Insya Allah. Ya, semoga lancar ya sampai pada akhir. Dan teman-teman tak terasa ya, ini udah one step closer. Ya teman-teman udah mempersiapkan di seleksi yang terakhir, seleksi substansi. Banyak orang yang kagak apa agak takut di interview ini atau seleksi substansi karena memang yang paling banyak terkuras atau dipotong ya apa namanya kotanya ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman semangat. Kalau memang teman-teman sudah mempersiapkan dengan baik, pasti akan bisa melewati itu semua. Dan salah satu mungkin caranya ya dengan gabung di webinar yang dilaksanakan oleh Saung LPDP. Saya Johannes Christian Paulus, saya juga baru lulus ya di batch 2 tahun 2023 dan saya akan menjadi MC di saat ini ya teman-teman untuk menemani malam teman-teman. Semoga ya teman-teman di sini ada 112 orang bisa menjadi aware dia LPDP. Kalau boleh tahu boleh tulis di kolom chat dari mana aja teman-teman. Malang, Kalau Jawa. boleh tahu teman-teman dari mana? Oh, Surabaya, Gersik, wah Jawa Timur. Ada dari Manado. Aku juga dari Manado. Ya, ada dari Cimahi, Aceh, ada dari Bandung, Bangka, wah, ada dari Sumatera, Jawa, Sulawesi. Ya, di sini ada yang Indonesia bagian timur nggak, teman-teman? Bandung, Bangka. Ada yang dari Indonesia bagian timur kah? Jadi kalau di Indonesia bagian timur udah jam, kalau nggak salah udah jam 10 ya. Soalnya aku sendiri di bagian tengah ya, udah jam 9. Oh, ada dari NTT, ya, Wakatobi, Aceh, Padang, Bali, Papua. Oh, ada Papua Barat Daya, ada Bali. Wah, luar biasa sekali ya, sangat beragam ya teman-teman. Semoga ya kita sama-sama berdoa, berikhtiar ya, berusaha supaya teman-teman bisa menjadi bagian dari keluarga besar LPDP. Nah, teman-teman, baiklah tidak Amin. perlambatan ya karena amin karena udah jam 8 di waktu Indonesia Barat, di tengah udah jam 9 dan di bagian Indonesia Timur udah jam 10, kita akan segera mulai saja. Namun sebelum itu teman-teman, kita akan dipandu oleh moderator kita yang luar biasa. Nantinya ada dua pembicara yang nantinya akan sharing tips and trick ya teman-teman tentang interview baik aware di dalam dan luar negeri. Ada Kak Dewi dan ada Kak Firanda. Tapi sebelum itu teman-teman kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa. Ada Kak Medeus. Sebelum saya persilakan, saya akan membacakan CV dari Kak Medeu. Oke ya. Teman-teman, apakah ini udah terlihat teman-teman? Wah, mohon maaf ya tadi ada gangguan. Ya, ini udah terlihat teman-teman CV dari Kak Medeu. Halo, Kurnia Misita Dewi atau biasanya dipanggil Kak Medeu ya.
lahir di Purwakarta ya 23 Mei 1997 dan saat ini sedang berkuliah ya di Ilmu Keperawatan Universitas Pajajaran dan Kak Medeu ternyata di studi S1 mendapatkan beasiswa bidik misi luar biasa sekali dan S2 beasiswa LPDP wah luar biasa ya ini memang the real scholarship hunter dan saat ini lagi ongoing master di keperawatan anak Universitas Pajajaran dan juga di sini teman-teman bisa lihat ya background pendidikan dari Kak Medeo ya. Di sini dari SD, SMP sampai SMA. Di sini skillsnya juga teman-teman bisa lihat ya. Ada entrepreneur, singing, writing. Wah, Kak Medeo ini kayaknya bisa nyanyi di habis selesai apa? Selesai sesi materi ya, teman-teman. Ternyata jago nyanyi juga ya dan skill-skill yang lain yang tentunya luar biasa. Dan di bidang entrepreneur atau kewirausahaan ya teman-teman bisa lihat wah luar biasa banget ya. CEO dari Bunda Dari Daycare, kemudian Chief Marketing Officer dari BNC Cookies Bandung, CEO of Medcare, kemudian CEO of Elmira Sahaus, kemudian CEO dari Sense Senha Kela ID, sorry maaf kalau salah ya teman-teman. Kemudian ada CEO dari of Gogoda Qripik ya teman-teman. Sedangkan untuk pengalaman kerja asisten dosen, wakil dekan keperawatan Unpad ya sebagai asisten dosen, terus kemudian sebagai perawat pelaksana dan juga pernah menjadi asisten mentor dan pernah juga mengikuti atau mengambil final project research. Sedangkan pengalaman organisasi ya teman-teman bisa lihat di sini sebagai aktif juga saya di tahun 2022 sebagai ketua dari komunitas Ruang Berbagi dan yang lainnya teman-teman bisa lihat kemudian di Impact Entrepreneur juga ya teman-teman dan di BEM Unit Kema Fakultas Keperawatan Unpad dan kemudian juga ternyata Kak Medeu juga aktif dalam organisasi sekolah dan volunteer ya teman-teman bisa lihat dan kemudian ini riwayat pelatihan. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Boleh berikan emot tepuk tangannya. Kita akan menyambut moderator kita yang sangat luar biasa. Halo Kak Medeo, apa kabar? Halo Kak Jojo, Alhamdulillah baik. Gimana Kak Wah, kabarnya? baik juga ya. Eh, Dan pada saat ini Kak Medeo, saya persilakan waktu dan kesempatan untuk memandu webinar kita di saat ini. Oke, siap. Terima kasih atas waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullah. Oke, tak kenal maka kenalan ya teman-teman. Meskipun tadi udah dipaparkannya oleh Kak Jojo, tapi aku pengen lebih dekat dengan teman-teman agar nanti saat memandu acara juga lancar. Panggil aja aku Medeo. Sekarang aku lagi menyusun tesis Magister Keperawatan Anak di Unpad. Yang mau masuk Unpad mana angkat tangannya? Kasih reaction atau apa gitu. Oke, aku kelas LPDP itu 2022. Alhamdulillah sekali one shot lah ya. Terus ikut saung LPDP, belajar pengalaman gitu kan dari kakak-kakak sebelumnya dan teman-teman juga sekarang bisa ya belajar dari pengalaman-pengalaman narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita akan sharing terkait get ready for the LPDP interview yang akan dibahas oleh Kak Dewi dan Kak Firanda. Jadi Kak Dewi ini adalah awardee LPDP untuk DN atau dalam negeri dan Kak Firanda itu awardee LPDP untuk LN atau luar negeri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi nanti teknisnya adalah kita akan ada dua sesi untuk pemaparannya. Kemudian nanti setelah kedua narasumber ini memaparkan, nanti baru ada tanya jawab sekitar 30 menit. Seperti itu ya teman-teman ya. Yang bisa on cam boleh on cam,
Terus kalau misalnya ada interaksi dari narasumber, boleh ya teman-teman merespon ya. Jadi bisa on mic juga seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan beranjak pada narasumber yang pertama yaitu Kak Dewi. Sebelumnya aku mau bacain dulu CV-nya. Kak Jojo apa bisa share screen? Oke, Kak Dewi. Ini udah kelihatan, Kak? Dah. Oke, Kak Dewi Setiani sama ya kayak aku ada Dewinya namanya. Oke, Kak Dewi ini orang Purbalingga. Lewat pendidikannya dari Universitas 11 Maret ya, bidang studi pendidikan ekonomi. Next. Kemudian lewat pekerjaannya ada staf administrasi, staf accounting, akuntan. Kemudian untuk pengalaman organisasinya, karya ilmiah, English Club. Next. Kemudian organisasi di perguruan tinggi ada Lingkar Studi Pendidikan LSP FKIP UNS. Next, organisasi di luarnya Karang Taruna Pengamkon. Next, prestasi karyawan teladan tahun 2018 CV Restu Langit. Untuk pengalaman pelatihannya banyak ya, ada data analysis, mini course intro to data analytics, kemudian pelatihan Facebook Digital, entrepreneurship program online. Next, banyak ya pengalaman pelatihan atau workshopnya. Udah ya? Oke, kita sapa dulu dong Kak Dewinya. Halo Kak Dewi, Halo Kak apakah Medel. sudah ready? Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sudah buka puasa? Udah Alhamdulillah jam sudah 8 dong Kak, Kakak. udah Isya nih soalnya nih. Iya, sekarang di mana posisinya? Sekarang lagi di Solo Kak. Oh, di Solo. Iya, Oke. Siap. Kakak mau share screen sendiri atau mau dibantu? boleh dibantu kali ya Kak. Sebelumnya suaraku Boleh. terdengar jelas nggak ya? Soalnya ini lagi hujan, takutnya nggak jelas. Udah jelas Kak, Aman ya? Oke. aman. Oke, aku bantu share screen dulu ya. Udah ada? Oke Kak, siap. Oke, selamat malam Oke. teman-teman Oke, semuanya. teman-teman. Ya, siap. Boleh, Silakan Kak, Kakak dulu. dipersilakan ya. Boleh, boleh dipersilakan waktunya 30 menit. Oke, siap. Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman yang luar biasa sekali ya pastinya ya. Senang banget bisa sharing pengalaman aku nanti untuk tes interview LPDP batch 2 tahun 2023 kemarin. Sebelumnya, seperti kata Kak Medel, tak kenal maka mari kita kenalan. Next, Kak. Halo, Kak. Next, boleh next? Halo. Oke. Perkenalkan, nama aku Dewi Stiani. Kalian bisa panggil aku Dewi. Aslinya dari Purbalingga. Di sini ada yang dari Purbalingga juga kah? Atau mungkin tahu Purbalingga? Boleh ya ditulis di chat mungkin. Sekali aja nanti kita bisa bertemu nih sesama Purbalingga. Purbalingga itu salah satu kota di Jawa Tengah yang pakai bahasa ngapak. Kalian tahu bahasa ngapak? Inyong Rika, Inyong Rika. Pasti kalian pernah dengar dah. Oke, S1 ku di Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret dan alhamdulillah batch 2 tahun 2023 kemarin lulus LPDP one shot dengan tujuan prodi Magister Manajemen Universitas Indonesia. Buat teman-teman yang mau keep in touch dengan aku, boleh banget feel free buat hubungi aku by Instagram ya teman-teman. Oke, next Kak. Oke, jadi malam ini aku bakalan sharing tips dan trik dari segi aku saat aku mempersiapkan tes substansi LPDP batch kemarin. Tapi disclaimer ya teman-teman,
tips and trick ini itu berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi kalau misalnya kalian tuh nggak bisa mengeneralisasikan bahwa oh kalau misalnya aku pakai tipsnya Kak Dewi bakal berhasil nih. Belum tentu ya teman-teman, karena itu tiap pengalaman tiap orang kan berbeda-beda. Bisa jadi tips and trick ini berhasil di aku, tapi di orang lain itu enggak. Oke, sebelumnya aku ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi dan seleksi TBS. Dua seleksi tersebut juga tidak bisa kita bilang mudah ya teman-teman. Pasti banyak banget rintangannya dan kalian sudah sangat luar biasa bisa lolos sampai ke tahap ini. Dan ini dia tes yang dianggap sebagai momok LPDP karena banyak menggugurkan peserta-pesertanya ya, yaitu tes substansi dan wawancara. Jadi sebenarnya berdasarkan pengalaman aku, tes substansi dan tes substansi ini tuh tidak semenyeramkan yang kita bayangkan. Asalkan kita well prepared banget, persiapan dengan matang. Nah, persiapan yang matang tuh apa aja sih? Iya, Dek, LG juga, Dek. Oke. Persiapan yang matang tuh apa aja sih? Kalau dari segi aku tuh, aku ada 3 persiapan. Dari teknis, kemudian materi, dan juga ada dari segi mental. Next, Kak. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke preparation-nya, persiapannya aku mau cerita dulu. Jadi nanti saat tes interview dengan LPDP itu akan ada 3 interviewer dari pihak LPDP. 3 interviewer itu berperan sebagai akademisi, psikolog, dan juga umum. Tapi kita nggak akan tahu nanti yang jadi peran psikolog dan akademisi dan umum itu tuh siapa, nggak akan tahu karena nanti saat di Zoom meeting itu tidak akan ada keterangan bahwa Ibu A adalah akademisi, Masuk, Ibu B adalah masuk tetap. psikolog, Ibu C adalah bagian umum, itu tidak Seperti juga. teman-teman. Jadi ya kita yang penting persiapan aja. Nah, dari akademisi itu tuh biasanya mereka menanyakan pertanyaan apa sih? Biasanya dari pihak akademisi itu mereka tuh menggali terkait dengan esai dan bidang-bidang akademik yang kita masukkan di esai kita. Jadi benar-benar kita harus bisa memahami apa yang kita tulis. Harus banget ya, itu wajib fardu ain. Rencana kontribusi kita apa, kemudian alasan pemilihan jurusan kita apa, alasan pemilihan universitas kita apa, persiapan studi kita nanti apa saja dari SKS yang akan kita ambil, kemudian syarat lulus, tesis, rencana penelitian kita itu juga harus benar-benar kita udah harus tahu. Kemudian dari segi psikolog, psikolog itu biasanya menggali terkait apa sih? Nah, kalau dari psikolog ini biasanya itu tuh mereka tuh ingin menilai kita konsistensi kita, apakah nanti kita bisa resilience atau tidak? Apakah kita akan konsisten dengan jawaban kita atau tidak? Kalau misalnya kita ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kita, kita tuh akan goyah atau tidak? Seperti itu. Kemudian kalau dari segi umum itu tuh biasanya menanyakan tentang uh, hal-hal yang berhubungan dengan LPDP, organisasi, riset yang kita lakukan, dan yang lain-lain. Nah, kalau dari uh, hal-hal yang berhubungan dengan LPDP itu penting banget buat teman-teman tuh tahu apa itu LPDP, visi misinya, bahkan arti logonya tuh apa, direktur LPDP itu sekarang siapa, menteri keuangannya itu siapa. Kenapa? Karena LPDP itu kan adalah lembaga yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Keuangan. Jadi kita harus tahu siapa sih menteri keuangan kita sekarang, terus direktur LPDP-nya itu sekarang siapa. Jangan sampai kita mau daftar LPDP tapi kita nggak kenal tuh sama LPDP. Next, Kak. Halo, Kak. Bisa dilanjut next selanjutnya? Oke, ini dia. Sebelumnya, Kak,
Oke, ini dia. Ini dia persiapan yang harus kita siapkan. Kalau dari aku ada 3. Yang pertama itu ada technical preparation atau persiapan teknis. Persiapan teknis itu terdiri dari apa saja sih? Yang pertama, penting banget dan fardu ain buat teman-teman itu baca prosedur dan peraturan LPDP serta uh, petunjuk teknis petunjuk teknis untuk tes substansinya. Jadi jangan sampai nanti saat kita sedang melakukan tes substansi, kita tuh baru baca terus kemudian kalau ada kendala-kendala kita bingung sendiri. Itu pasti akan menggoyahkan fokus kita. Yang kedua adalah device yang kompatibel. Jadi sebelum melakukan tes, itu tuh pastikan dulu bahwa laptop teman-teman itu tuh support untuk aplikasi Zoom dan yang lain-lain. Pokoknya aplikasi yang digunakan untuk tes interview. Kemudian webcam dan kamera itu tuh pastikan banget harus bisa bekerja, harus bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman. Bahkan kalau dari cerita dulu waktu aku mendaftar itu tuh ada yang sampai beli webcam lagi gitu loh, webcam tambahan biar uh, tampilannya itu tuh jelas. Kemudian sound-nya juga pastikan sound-nya itu tuh terdengar dengan jelas. Kemudian yang ketiga itu ada jaringan yang stabil. Ini juga penting banget. Kenapa jaringan stabil itu penting? Karena takutnya nanti saat interview terus tiba-tiba jaringannya down, itu tuh pasti dari segi kita bakalan ngaruh banget ke mental kita sih, ke psikologis kita karena udah panik duluan. Aku pernah kemarin, jadi waktu interview aku sempat terlempar dari Zoom, itu tuh ada sekitar 5 menit dan itu udah sempat menggoyahkan fokusku. Jadi berkaca dari aku kemarin, sebaiknya teman-teman harus pastikan bahwa jaringan teman-teman itu stabil. Yang keempat adalah pakaian. Biasanya kalau dari petunjuk teknisnya LPDP itu, pakaiannya itu yang penting sopan dan rapi. Jadi sebaiknya teman-teman siapkan sehari sebelumnya pakaian yang akan teman-teman gunakan saat interview. Jangan sampai teman-teman mau interview LPDP pakainya tuh cuma kaos atau baju tidur. Jangan ya teman-teman, tetap harus yang rapi dan tunjukkan bahwa teman-teman itu tuh niat. Kemudian yang terakhir ada tempat yang kondusif. Oke, jadi kalau dulu petunjuk teknisnya itu tuh saat kita melakukan interview itu tuh harus berada dalam satu ruang tersendiri dan tidak boleh ada orang yang tidak boleh ada orang di ruangan tersebut dan pastikan juga tempatnya itu tidak berisik ya teman-teman. Nah, nantinya juga akan apa biasanya itu kan kalau misalnya mau tes interview kita tuh disuruh untuk memutar kamera kita 360 derajat itu benar-benar diputar ya jadi kita memperlihatkan seluruh ruangan dan memastikan bahwa ruangan tersebut itu kosong nggak ada orang lain selain kita jadi kalau teman-teman nanti yang misalnya interviewnya bakal di rumah atau gimana atau dimanapun yang biasanya banyak orang mungkin bisa cari tempat untuk mengisolasikan diri terlebih dahulu ya next Kak. Ini dia yang cukup banyak persiapan buat aku adalah material preparation. Apa aja sih yang perlu kita pahami untuk materi ini? Yang pertama adalah pahami diri kita sendiri. Pahami diri kita sendiri ini itu kita harus memahami yang kita tulis itu di bagian CV. Jadi ada kelebihan dan kelemahan, kemudian titik terendah kita, hal membanggakan, pembeda dari peserta lain itu benar-benar kita harus memahami diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai nih uh, kita udah nulis nih di CV bahwa oh, kelemahanku adalah pelupa, kelemahanku adalah overthinking dan yang lain-lain. Tapi kita tuh nggak paham kalau emang gitu ya. Jadi kalian tuh masih meragukan diri kalian sendiri itu jangan sampai ya. Terus kelebihan dan kelemahan itu pastikan kasih contoh kalau ditanya ya. Misal contohnya, kelebihanku apa? Kelebihanku adalah bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama, contohnya saat aku bekerja di perusahaan A, aku bisa bekerja sama dengan teman rekan-rekan kantorku sehingga pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik seperti itu. Jadi kalau bisa selalu usahakan kasih contoh. Kemudian kalau untuk kelemahan, misal contohnya pelupa. Kalian harus harus menyebutkan kelemahan tapi juga sekaligus solusi.
Contohnya, kelemahanku adalah pelupa, tapi saya berusaha untuk menangani hal tersebut dengan membuat notes-notes kecil agar tidak ada detail-detail yang terlewat seperti itu. Jadi tunjukkan bahwa kalian punya kelemahan, tapi kalian juga punya usaha untuk menangani kelemahan-kelemahan kalian tersebut. Kemudian hal membanggakan. Boleh, kita pasti semua punya sesuatu yang membanggakan buat diri kita, tapi tetap jangan sampai hal tersebut membuat diri kita terlihat sombong. Jangan sampai terlalu hard selling dan terlalu membangga-banggakan hal tersebut ya teman-teman. Tetap soft selling dan rendah hati. Pembeda dari peserta lain. Kalau pembeda dari peserta lain, mungkin kita bisa jawab itu gini. Sekali lagi, jangan sampai kita terlalu hard selling. Kalau ditanya tentang pembeda dari peserta lain, kita bisa jawab, kita tidak tahu peserta lain itu tuh seperti apa, kita tidak tahu indikator peserta lain itu seperti apa, jadi kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan peserta lain, karena setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Nah, baru dah tuh kalian masuk dan mulai menjelaskan diri kalian tuh seperti apa, kontribusi yang sudah kalian lakukan tuh apa, seperti itu. Kemudian, pahami esai. Kalian harus banget pahami esai yang kalian tulis. Karena kalau kalian nggak paham, kalian benar-benar bakal dikejar di bagian ini. Latar belakang masalahnya apa? Alasan kalian mau ambil S2 tuh apa sih? Alasan pemilihan prodi, kemudian mata kuliah yang ada di prodi kalian tersebut itu apa saja? Mata kuliah tersebut itu nanti kontribusinya untuk rencana kalian setelah lulus itu tuh apa gitu. Capaian SKS-nya tuh apa? Rencana tesis, topik tesis yang akan kalian ambil tuh apa? Bahkan ada yang sampai ditanya tuh metode tesis yang akan kalian gunakan itu tuh apa? Dan kemudian yang sudah jelas, yang sudah pasti rencana kontribusi ke depan kalian tuh apa? Kalian harus banget paham itu. Oke teman-teman, next Kak. Selanjutnya adalah mentoring dan mock up. Menurutku ini yang penting banget sih. Ini sangat memberikan kontribusi bagi aku pribadi untuk menghadapi tes interview. Untuk mentoring dan mock up sudah pasti kalian harus ikut program mentoring saung ya. Kemudian ada latihan bareng teman-teman kalian sesama pendaftar. Bisa juga kalian latihan mandiri. Kalau latihan mandiri itu dulu aku by Zoom. Jadi aku melakukan rapat sendiri di Zoom. Aku posisikan diriku, cocoknya posisinya yang bagus seperti apa. Kemudian aku bertanya dan menjawab sendiri. Untuk program dan mentoring sendiri, aku dulu ikut sampai ada sekitar 5 program. Jadi hampir 1 minggu full itu tuh aku isinya Zoom dari Senin sampai Minggu. Entah itu ada program mock up, kemudian ada program mentoring, ada juga webinar-webinar seperti ini. Dan menurutku itu sangat membantu sekali sih. Semakin sering kita berlatih, maka semakin kita lulus dalam menjawab interview. Itu benar banget. Karena saat kita melakukan mock up, kita tuh akan tahu bahwa uh, keadaan nanti saat kita akan interview itu seperti apa, kita tuh jadi punya gambaran gitu loh. Apalagi ya nanti yang nge-mock upin itu tuh awardee yang sebelumnya itu sudah pernah mengalami dan sudah berada di posisi di interview oleh interview LPDP. Itu membantu banget sih. Kemudian riset. Jadi setelah kita mentoring dan mock up, pasti itu kan akan ada feedback ya teman-teman dari mentor-mentor kita. Nah, setelah ada feedback tersebut, kita jangan cuma diam, kita harus melakukan riset lebih lanjut dan memperbaiki feedback-feedback tersebut. Kita kurangnya di apa? Biasanya kalau di mock up itu kan kita dikasih keterangan, oh, kamu masih kurang di bagian ini, coba cari lebih lanjut tentang bagian A, gitu. Ya kita cari dan kita riset lagi, gitu loh. Kemudian buat list pertanyaan dan poin-poin jawaban. Kalau aku dulu,
Aku itu membuat daftar-daftar pertanyaan yang aku kumpulkan dari sesi mentoring dan mock-up dan juga webinar-webinar yang aku ikuti. Kemudian aku juga bikin poin-poin jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Aku bikin itu jadi tabel, jadi pertanyaan, jawaban, kemudian aku juga mempersiapkan jawaban dengan bahasa Inggris karena takutnya nanti walaupun aku dalam negeri takutnya tiba-tiba ditanya tentang dengan bahasa Inggris kan kita tetap harus jawab ya teman-teman ya. Jadi aku prepare itu juga. Kemudian kita buat mind mapping. Mind mapping ini itu eh, sangat membantu juga. Jadi kita tuh bisa memetakan jawaban-jawaban kita dengan lebih jelas tentang riset dan perbaikan. Kalau di riset dulu itu aku waktu mock up itu tuh ditanya soal kontribusiku. Kontribusiku dulu itu kan mau membuat sebuah yayasan. Aku sampai ditanya, eh nanti kamu bikin yayasan akan seperti apa? Teknis teknis dari pengajuan pembentukan yayasan itu seperti apa, pendanaannya itu seperti apa, dan itu aku riset. Aku survei langsung ke yayasannya, aku melakukan interview dan observasi, aku tanya mereka saat pendirian yayasannya itu seperti apa, prosedurnya seperti apa, kemudian aku juga adalah kerjasama dengan pemerintah daerah di tempatku, atau aku juga cari tahu bagaimana sih cara kita prosedur pengajuan kerjasama dengan uh, instansi tersebut, apa saja harus dipersiapkan, proposalnya itu terdiri dari apa saja, kemudian berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk bisa bekerja sama dengan mereka. Jadi benar-benar dipersiapkan secara matang lah. Next, Kak. Halo, Kak. Oke. Yang terakhir dari nggak kalah penting adalah mental preparation, persiapan mental. Oke, di persiapan mental ini adalah yang penting yakin pada diri kita sendiri. Jangan insecure, jangan optimis, dan jangan overthinking. Karena terkadang kalau kita overthinking dan memikirkan hal-hal yang buruk, itu tuh malah jadi kejadian. Jadi, di positif aja teman-teman. Yakin aja kalau kita tuh bisa. Yakin aja kalau, pasti lulus kok, pasti dimudahkan. Jangan lupa berdoa dan minta restu orang tua juga ya. Itu penting. Next, Kak. Oke. Ini dia pengalaman interview aku. Jadi saat hari H interview itu, aku standby 2 jam sebelum jadwal. Aku itu interview jadwal jam 11 pagi. Aku sudah standby jam 9 pagi. Itu benar-benar standby di depan Zoom. Sampai waktu jadwal aku interviewernya tuh sampai notice, wah Mbak Dewi sudah standby dari tadi ya, gitu. Sampai ditanya, kenapa Mbak standby dari tadi? Gitu. Aku jawab aja, aku terlewat Bu, gitu kan. Sama ibunya pun, ya alhamdulillahnya interviewer yang aku dapat itu tuh ramah-ramah ya. Kemudian durasi interview, ada ya, kalau aku dulu interview itu tuh nggak sampai 30 menit. Aku inget banget, aku itu masuk room jam 11, kemudian sempat terlempar sekitar 5 menit, kemudian pertanyaan-pertanyaan, terus tiba-tiba udah selesai. Dan aku cek jamnya itu tuh sekitar jam setengah 12. Aku pun agak, ya gitulah. Next, Kak. Tapi ada juga pengalaman teman-teman yang sekitar 45 menit itu. 45 sampai 1 jam. Next, Kak. Nah, ini dia pertanyaan-pertanyaan yang dulu aku dapatkan saat interview. Yang pertama, kita harus perkenalan diri. Nah, di perkenalan diri ini tuh kita nyebutin apa saja sih? Kalau aku dulu itu tuh nama, asal, terus background S1-nya apa, kesibukan sekarang apa, kemudian tujuan studinya tuh apa. Udah, cukup itu aja. Jangan terlalu panjang lebar. Kalau kita disuruh perkenalan, ya udah perkenalan aja. Jangan sampai panjang lebar, kemudian malah
memicu interviewer itu tuh untuk menanyakan hal lain. Kemudian pengalaman organisasi. Nah, karena aku S1-nya itu adalah pendidikan ekonomi dan tujuan S2 aku adalah manajemen yang otomatis itu adalah lintas jurusan. Jadi aku benar-benar ditanyain tentang eh, apa sih keterkaitan S1 kamu, pengalaman kerja kamu dengan S2 kamu yang notabene itu tuh tidak linear. Itu benar-benar yang ditekankan di situ. Kemudian pengalaman workshop dan pelatihan-pelatihan itu juga. Pengalaman kerja itu tadi, kemudian pemilihan jurusan, relevansi background-nya satu pengalaman dan jurusan yang akan diambil. Itu tuh aku sampai sempat ditawarin tujuan S2 aku kan magister manajemen. Tapi itu tuh sampai karena aku tidak linear, itu sampai aku ditawarin, Mbak, kenapa kamu nggak ambil manajemen kewirausahaan aja? Nah, kalian, inilah ya tantangan buat kalian. Apakah kalian akan goyah dengan apa pilihan kalian atau tidak? Kemudian rencana kontribusinya nanti apa? Itu juga ditanya, tapi nggak terlalu mendetail sih kalau ini. Kemudian background masalahnya apa? Kemudian ini yang agak out of topic itu adalah jodoh. Jadi ya, teman-teman selain pertanyaan-pertanyaan di atas yang menurutku itu sudah cukup mainstream, teman-teman juga harus bersiap dengan pertanyaan-pertanyaan yang agak out of topic. Kayak aku dulu, itu tuh bener-bener aku ingat pertanyaan terakhir sebelum closing statement itu aku ditanya, Mbak Dewi, kalau misalnya nanti saat S2 bertemu dengan lelaki yang ternyata itu adalah jodohnya Mbak Dewi dan Mbak Dewi harus stay di tempat Mbak Dewi sekarang nih, itu aja di luar kota asal saya. Mbak Dewi nanti bagaimana kontribusinya bagaimana? Tapi itu aku jawab, Ibu, saya akan tetap berkomitmen dengan rencana kontribusi saya, tujuan saya untuk ambil S2 adalah berkontribusi ke daerah saya, dan jika nantinya saya bertemu dengan seorang laki-laki yang itu adalah jodoh saya anggap itu adalah sebuah bonus, dan uh, saya rasa jika memang dia adalah lelaki yang tepat, dia akan mendukung kontribusi saya. Jadi teman-teman jangan sampai goyah. Intinya konsisten. Kemudian ada closing statement juga. Kalau closing statement, teman-teman bisa membuat closing statement itu dengan memasukkan rencana kontribusi teman-teman, kemudian harapan teman-teman ke depannya bagaimana, harapan saat diterima LPDP seperti apa. Kalau dari aku dulu memasukkan ada quotes-nya juga. Kalau aku dulu closing statement-nya tuh seperti ini. Mohon maaf kalau agak lupa ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Uh, saya berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang luas terhadap masyarakat khususnya daerah Purbalingga, Desa Pangempon. Eh, saya saya yakin dengan kontribusi saya akan memberikan manfaat positif dan dampak positif untuk Desa Pangempon. Seperti kata B.J. Habibie bahwa Indonesia tidak akan terang karena adanya obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bersinar karena adanya lilin-lilin di desa. Seperti halnya kata B.J. Habibie tersebut, saya yakin saya bisa menjadi lilin di Pangempon untuk menerangi Pangempon, Purbalingga, dan nantinya akan menerangi desa-desa yang ada di Indonesia. Seperti itu. Contoh closing statement dari aku ya. Next, Kak. Oke, ini dia. Life after interview. Jadi setelah interview LPDP itu apa sih yang kita rasakan? Apa sih yang aku rasakan? Yang pasti overthinking itu pasti ya. Overthinking, takut, khawatir dengan hasilnya nanti seperti apa. Tapi aku mencoba untuk menepis hal tersebut biar tetap stay positive thinking ya teman-teman. Jadi
fokus kepada apa yang bisa kontrol. Kita sudah berusaha, kita sudah membuat persiapan semaksimal mungkin, tapi untuk hasilnya nanti itu di luar kendali kita. Jadi, fokus kepada hal yang bisa kita kontrol dibandingkan fokus ke hal yang di luar kendali kita. Usaha adalah hal yang bisa kita kontrol, sedangkan hasil itu adalah hal yang ada di luar kendali kita. Tetap kita sudah berusaha, selanjutnya tugas kita adalah berdoa, berdoa, dan berdoa. Itu. Next, Kak. Nah, ini dia terakhir. Semoga nantinya halaman pengumuman selamat Anda telah lulus seleksi substansi ada di halaman pendaftaran teman-teman semua dan teman-teman bisa lolos di batch ini dan menjadi awardee. Amin. Semoga lulus. Semangat. Next, Amin. Kak. Ya, itu dia semua sharing-sharing dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan tes interview teman-teman dan good luck semuanya. Jangan overthinking. Kalian sudah berusaha, jadi semangat. Saya kembalikan ke Kak Medeu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Dewi, sangat luar biasa ya. Nilainya besar sekali, luar biasa. Dulu mah waktu aku 2022, kayaknya aku nggak ngelihat nilai dulu, belum ada nilai sih kalau nggak salah ya dari hasil substansi. Kakak yang 2023 berarti ya, Kak Dewi? Ya, Iya, dulu aku pas 2022 belum ada. Dulu kayak udah lama banget ya kemarin. Kemarin aku nggak bisa lihat sih nilai itunya kalau nggak salah ya kayak gitu. Makasih banyak atas sharingnya Kak. Tetap di sini untuk nanti akan ada tanya jawab ya sama teman-teman yang lainnya setelah sesi yang kedua dari Kak Firanda ya Kak ya. Tetap stay di sini ya. Oke, gimana nih teman-teman? Reaksi dari teman-teman gimana nih setelah pemaparan dari Kak Dewi? Masih semangat? Pencerahan ya, banyak ya. Atau mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang udah nggak sabar nih pengen ditanyain ke Kak Dewi kayak gitu. Oh Kak John, nanti ya pertanyaannya. Jadi jangan dulu resen ya, nanti ya narsum yang kedua. Jadi makin semangat katanya. Oke, nggak ada yang ngantuk kan? Nggak ada kan? Iya, soalnya Kak Dewi semangat banget bawa ininya, sharingnya. Jadi makin takut. Takut dengan berbagai macam pertanyaan mungkin ya. Nanti aku ditanya apa ya, jadi overthinking. Teman-teman jangan takut. Teman-teman harus bisa hadapi, harus bisa melalui itu. Pokoknya kita harus bisa menciptakan energi positif dan ya vibes-vibes yang bagus lah gitu, yang positif gitu buat teman-teman. Pernah gagal soalnya harus bisa lebih baik ya. Kita boleh belajar dari pengalaman. Pokoknya jangan patah semangat kalau misalnya kemarin belum rezekinya. Mudah-mudahan ini adalah eh, batch rezeki kakaknya kayak gitu ya Kak ya. Semangat semuanya. Oke. Sekarang kita akan menuju ke sesi yang kedua dari Kak Firanda. Namun sebelumnya aku mau bacain CV-nya dulu. Oke, Kak Jojo udah standby ya. Kak Firanda